Kamera roll. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan Satria khusus untuk program studi pendidikan bahasa Inggris. Dan saya diberi amanah oleh panitia untuk menyampaikan materi dan sekaligus sharing pengalaman saya padukan dengan materi nanti. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana membangun karakter mahasiswa. Ya, mahasiswa yang baik itu harus memiliki karakter. Dan tentunya di sini karakter ada dua, karakter yang negatif, ada yang karakter yang positif. Dan saya tentunya akan menyampaikan yang karakter yang positif yang harus teman-teman ketahui dan harus teman-teman lakukan. Namun sebelumnya di sini juga bukan hanya persoalan bagaimana membangun karakter mahasiswa, tapi juga sukses baik dalam bidang akademisi maupun sukses dalam organisasi. Kenapa? Karena dua hal yang ini sangat berbeda. Ada orang yang sukses di akademisi tapi juga tidak mengikuti organisasi yang ada di baik intra maupun ekstrakurikuler yang ada di kampus. Ada yang fokus ke organisasi tapi juga gagal akademisinya, akhirnya menjadi MA, mahasiswa abadi, tidak lulus-lulus. Nah, bagaimana harapan saya itu adalah bagaimana kita supaya sukses baik di organisasi maupun di akademisi, begitupun sebaliknya, ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana kita sukses di dua hal ini, berorganisasi sukses, kemudian di akademisi juga sukses. Bagi teman-teman mahasiswa yang terutama yang mahasiswa angkatan 2020, mahasiswa yang baru, tentunya harus mengetahui ya, menemukan jati diri mahasiswa dulu. Jati diri mahasiswa karena berbeda antara pembelajaran ketika dulu SMA, STM, SMA, STM ataupun SMK itu berbeda dengan sekarang kuliah. Sekarang level tertinggi dalam konteks pendidikan adalah mahasiswa, tidak ada lagi siswa selain itu. Ya, oleh karenanya harus menemukan jati diri. Kenapa? Karena punya tanggung jawab mahasiswa itu sebagai agent of change. Sebelum merubah yang lain, maka harus ubah dulu diri sendiri. Pertama yang kedua adalah mindset, cara berpikir. Kedua, cara berbicara. Ketiga, cara menyampaikan sesuatu argumentasi. Andai kan mau mengkritik, andai kan mau menyampaikan sebuah ketidaksukaan pun harus disampaikan dengan cara elegan yang baik dan sebagainya. Nah, harus menemukan jati diri mahasiswa. Di antaranya adalah teman-teman harus bertanya kepada diri sendiri, siapa diri saya ini? Atau siapa diri teman-teman? Ya, misalkan jawabannya teman-teman pasti beragam. Oh, saya itu anak, mohon maaf, anak yatim. Oh, saya itu anak tukang beca. Oh, saya itu anak petani. Oh, saya itu anak jenderal. Saya masih ingat ketika saya duduk di bangku kuliah, ya, saya mengatakan Arizal God, ya, Asubal Yawm Arizal God. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa yang akan datang. Kemudian ada lagi Laisalafat teman qolahan nabi, walakilfat teman qolahan nada. Seorang pemuda itu yang bukan mengatakan inilah bapak saya, inilah ibu saya, inilah kakek saya, inilah paman saya, bukan. Seorang pemuda yang tangguh itu adalah yang mengatakan inilah saya. Ya, tidak peduli apakah Anda ya keturunan dari konglomerat, apakah Anda itu keturunan dari orang yang miskin, orang yang tidak mampu, tidak ada masalah. Yang penting Anda tunjukkan diri Anda bahwa Anda mampu. Kenapa? Karena persaingan itu tidak dibatasi oleh level namanya keturunan sebenarnya tidak. Oleh karenanya tanyakan kepada diri Anda, siapa Anda sebenarnya? Ya. Dan ketika Anda sudah mengetahui bahwa diri Anda itu, misalkan saya itu anak tukang macul, saya itu anak guru, saya itu anak dosen, saya itu anak TNI, tentara dan sebagainya. Tidak jadi masalah. Yang terpenting Anda harus memiliki tujuan yang hendak Anda capai dalam proses pembelajaran. Ya, apa jadinya kalau misalkan Anda banyak mengeluh? Apa jadinya kalau misalkan Anda tidak berpikir? Ya, bagaimana Anda menentukan sebuah tujuan, mewujudkan sebuah kesuksesan, kalau Anda hanya dibayang-bayangi oleh keluarga Anda, baik keluarga yang tidak mampu atau keluarga yang Anda konglomerat. Ya, tentukan dulu siapa diri Anda. Ketika Anda sudah mengetahui bahwa diri Anda itu siapa, maka Anda mudah untuk menentukan tujuan Anda dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya teman-teman, yang harus teman-teman ketahui adalah
dari mana saya berasal? Ya, itu harus diketahui. Apakah saya itu berasal dari daerah, dari kampung, apakah saya itu berasal dari kota atau metropolitan? Saya pun demikian. Saya anak petani. Saya dari kampung. Who knows? Siapa yang tahu? Alhamdulillah Allah izinkan sekarang saya bisa menjadi dosen. Saya bisa melakukan banyak hal. Tapi saya tidak underestimate terhadap diri saya sendiri. Saya tidak menganggap bahwa saya tidak mampu. Maka apa yang Anda pikirkan itu akan merubah nasib Anda. Kalau Anda mengatakan bahwa saya dari kampung, ya sudah saya demikian saja. Ya sudah saya seperti ini sajalah, tidak nekor dan sebagainya. Kalau Anda berpikir demikian, maka itu pula yang akan Anda peroleh ketika Anda mengikuti perkuliahan di kampus. Oleh karenanya, tidak peduli Anda berasal dari mana, tidak peduli latar belakang Anda seperti apa, tidak peduli Anda itu dari orang kaya, orang miskin, sebab tidak ada. Ya, kesempatan bersaing, peluang Anda untuk sukses itu sama-sama akan bisa diperoleh oleh siapapun yang mau bekerja keras, yang mau fokus, yang memiliki tujuan dalam proses pembelajaran. Berikutnya teman-teman, setelah Anda mengetahui, menyadari bahwa Anda dari mana, latar belakang Anda seperti apa, Anda harus cari tahu apa yang bisa Anda lakukan dalam perkuliahan. Ya. Kemudian tanya ke dalam diri Anda, sebenarnya Anda kuliah itu mencari apa? Kalau Anda mencari, ya, mohon maaf, perempuan misalkan yang laki-laki, atau Anda mencari jodoh, maka itu pula yang akan Anda peroleh. Kenapa? Karena setiap manusia, setiap mahasiswa terutama yang baru, ketika masuk perkuliahan, ketika masuk ke kampus, itu visi misinya berbeda-beda. Misalkan Anda masuk ke IKIP Siliwangi, ada yang mengatakan mungkin, oh saya karena ikut saudara saja di IKIP, oh saya karena saya hanya iseng saja, mungkin saja ada seperti itu. Oh saya ingin menjadi pendidik yang profesional. Oh saya ingin menjadi orang yang sukses, terutama dalam dunia pendidikan. Maka apapun yang Anda cita-citakan, apapun yang Anda cari, Anda akan memperoleh apa yang Anda cari. Ya, kalau Anda ingin menjadi akademisi, organisasi yang hebat, yang handal, organisator yang hebat, yang handal, maka Anda akan memperoleh itu semua. Tentunya dalam kepentingan, dalam kebutuhan hidup itu ada primer, sekunder, tersier. Utamanya bagi Anda adalah belajar yang baik, ikut perkuliahan. Kalau misalkan organisasi, kalau Anda tidak mampu, kalau Anda keteteran mengikuti akademisinya saja keteteran, maka saya menyarankan itu tidak menjadi mutlak wajib. Tapi ketika Anda mampu membagi waktu, mampu memanage time, mampu Anda memilih dan memilah mana waktunya untuk belajar, mana waktunya untuk bermain, mana waktunya untuk berorganisasi, maka saya sarankan Anda bergabung dalam organisasi. Dan saya sarankan bahwa Anda ikut organisasi yang benar-benar ada hubungannya, ada korelasi antara organisasi yang Anda ikuti dengan bidang akademik yang Anda tekuni sekarang. Misalkan di sini ada organisasi, ada ESA, ya, kumpulan mahasiswa bahasa Inggris. Di dalamnya banyak, Anda bisa bergabung, bertanya kepada teman-teman ataupun kakak tingkat Anda. How to improve your English? Bagaimana Anda meningkatkan bahasa Inggris Anda? Ya, bagaimana Anda belajar komunikasi yang baik dengan dosen? Bagaimana Anda bisa menghargai satu sama lain? Itu dengan adanya organisasi seperti itu. Oleh karenanya, teman-teman, kembali lagi, ya, tentukan apa yang Anda cari di kampus. Kalau Anda mencari fasilitas yang mewah di kampus, maka itu tidak akan diperoleh. Kenapa? Karena bukan hanya itu, atau bukan itu yang Anda tujuan yang harus Anda cari. Tapi yang harus Anda cari adalah kembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, cara Anda berpikir, cara Anda bergaul, cara Anda mengutarakan suatu pengetahuan. Itu yang harus Anda tekuni. Kemudian pertanyaan berikutnya yang harus Anda jawab adalah akan kembali kemana Anda? Ya, disarankan ataupun tidak, ketika Anda lulus, ketika Anda selesai perkuliahan, ketika Anda selesai menyelesaikan studi di IKIP Siliwangi, Anda harus bertanya, saya mau kemana? Dan pasti pertanyaan itu jawabannya hanya satu, Anda akan kembali ke masyarakat. Ya, dalam konteks yang kecil,
baik masyarakat sekolah, ya, maupun masyarakat pada umumnya, ya, Anda akan kembali kepada mereka. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa Anda kembangkan? Apa yang bisa Anda berikan? Kontribusi apa yang Anda bisa lakukan nantinya kepada mereka? Ya, oleh karenanya, sebelum itu terjadi, ya, meskipun nanti di semester 7 ataupun semester nanti untuk angkatan 2020 nanti Anda akan ada yang disebut dengan KKN. Sebelumnya juga akan ada, kalau memang COVID tidak sudah selesai gitu ya, nanti akan ada yang disebut dengan pengabdian masyarakat, pekan pengabdian masyarakat di 1 minggu. Ya, nanti akan Anda di situ akan belajar bagaimana Anda memahami masyarakat, bagaimana Anda ikut andil dalam membangun masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat itu berbeda. Ketika masyarakat mendengar nama mahasiswa, pasti mereka mengatakan bahwa mahasiswa itu segala tahu, mahasiswa itu segala bisa. Ya, jangan salah ketika Anda terjun ke masyarakat, meskipun Anda jurusan bahasa Inggris, itu ada masyarakat yang meminta Anda memperbaiki radio. Itu pengalaman saya dulu. Ya, saya jurusan bahasa Inggris, ketika saya terjun ke masyarakat, ada yang minta perbaiki TV, ada yang minta perbaiki radio. Kenapa? Karena image masyarakat, ya, mahasiswa di image masyarakat itu adalah mahasiswa segala tahu, segala bisa. Nah, bagaimana ketika itu terjadi? Anda jangan mengatakan, saya tidak tahu, saya tidak bisa, bukan seperti itu. Tapi Anda harus mengatakan, saya upayakan. Kenapa? Karena tugas mahasiswa diantaranya juga adalah sebagai agent of change, juga sebagai penghubung antar sistem. Misal, Anda sudah kembali ke masyarakat, Anda jurusan bahasa Inggris, ternyata di masyarakat itu padinya itu kena hama. Ya, tentunya bukan latar belakang Anda sebagai ilmu pertanian, tapi Anda sebagai penghubung antar sistem, Anda bisa mengusahakan, Anda bisa menghubungi dinas pertanian setempat. Anda bisa kerjasama dengan orang-orang yang memang memiliki latar belakang pertanian. Itu tugas mahasiswa. Jadi bukan mengatakan saya tidak bisa, saya tidak tahu, itu bukan seperti itu. Itu yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Jadi apapun yang terjadi di masyarakat, Anda harus memiliki tanggung jawab. Bagaimana Anda mengabdi kepada masyarakat, dan bagaimana Anda memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat. Teman-teman mahasiswa yang mudah-mudahan semuanya memiliki motivasi yang tinggi untuk menjadi mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan juga memiliki daya saing yang kuat dalam sekarang era 4.0 atau industri teknologi, ya. Oleh karenanya, kalau memang kita tidak memiliki tujuan dalam perkuliahan, maka kita akan terkalahkan oleh siapapun, ya. Nah, sekarang bagaimana? Ya, caranya membangun karakter mahasiswa itu memiliki karakter yang akademisi. Ya, kenapa? Mahasiswa karakter akademisi adalah memiliki tugas dan fungsi sebagai mahasiswa. Di antaranya adalah harus memiliki wawasan yang luas. Ya, kalau misalkan Anda hanya 3 ya, ke kampus, ke kantin, ke kamar atau kasur tempat tidur Anda, maka Anda tidak akan memperoleh apa-apa. Ya, harus memiliki wawasan yang luas. Yang kedua, pengetahuan. Ya, sangat rugi. Ya, ketika Anda ikut perkuliahan, Anda masuk ke kampus, kemudian Anda hanya memperoleh satu hal saja. Ya, kalau Anda jurusan bahasa Inggris, Anda ikut perkuliahan di bahasa Inggris, Anda memperoleh bahasa Inggris, saya pikir itu tidak untung. Kenapa? Anda bayar, Anda berusaha, orang tua Anda mengeluarkan dana. Tapi kalau Anda kuliah di bahasa Inggris di KIPS Gewangi, selain pinter bahasa Inggris, Anda pinter desain, Anda pinter marketing, Anda tahu bagaimana cara bergaul, berkomunikasi, Anda tahu ilmu pengetahuan yang lain, itulah yang disebut dengan untung. Kenapa? Karena yang Anda adalah jurusan bahasa Inggris, tapi Anda banyak tahu. Saya ingin sharing sedikit pengalaman saya. Ya, saya bahasa Inggris. Ya, mungkin ada yang sudah pada tahu, bagi kakak-kakak kita sudah pada tahu. Ya, saya senang juga di desain. Ya, saya juga senang di hal yang lain. Kecerdasan manusia itu ada 3, pasti itu dimiliki oleh semua. Kognitif, afektif, psikomotorik. Orang semua punya otak, punya kecerdasan. Orang semua punya hati. Orang semua bisa bergerak.
Ya, itu adalah kecerdasan yang pasti dimiliki oleh semua orang. Tapi ada yang disebut dengan awat garden itu, ada yang disebut dengan kecerdasan majemuk. Ya, ada mungkin di antara kalian yang pintar futsal, tapi yang lain tidak bisa. Itu yang disebut dengan kecerdasan majemuk. Ada mungkin di antara kalian yang pandai desain, tapi yang lain tidak bisa. Itu kecerdasan majemuk. Ada di antara kalian yang pandai masak, tapi yang lain tidak bisa. Itu adalah kecerdasan majemuk. Ada di antara kalian yang pandai menari, dance, ataupun yang lainnya, sport, olahraga yang lainnya. Itu adalah kecerdasan majemuk. Pertanyaan adalah, sudahkah Anda mengidentifikasi kecerdasan majemuk Anda? Well, kalau misalkan belum, coba sekarang Anda tuliskan, identifikasi diri Anda. Jangan batasi diri Anda bahwa Anda memiliki lebih dari satu potensi yang bisa Anda kembangkan. Itu tidak akan bisa Anda ketahui manakala Anda tidak mengidentifikasi. Oleh karenanya, saran saya mulai dari sekarang, yuk kita identifikasi sebenarnya apa potensi diri saya. Ya, apa yang bisa saya kembangkan? Kalau Anda bisa menari, kembangkan itu. Kalau Anda bisa menyanyi, kembangkan itu. Itu yang disebut dengan kecerdasan majemuk, dan itu adalah yang disebut dengan mahasiswa yang beruntung. Oleh karena itu teman-teman, jangan sampai Anda membatasi diri dengan hanya satu, hanya puas dengan satu potensi yang Anda miliki. Harus memiliki wawasan yang luas, harus memiliki pengetahuan yang luas. Yang berikutnya adalah keterampilan, baik itu hard skill ataupun soft skill. Ya, kalau di dalam bahasa ini sudah pasti 4 keterampilan berbahasa. Ya, listening, speaking, writing, reading, itu pasti. Tapi yang lainnya, skill-skill yang lainnya, apa yang sudah Anda pelajari sampai saat ini? Ya, itu sangat sayang sekali. Ya, barangkali handphone yang saya miliki itu jadul. Saya yakin yang Anda miliki, handphone yang Anda miliki adalah jauh lebih canggih dibanding yang saya atau dibanding dosen yang lainnya. Manfaatkan itu selagi Anda memiliki fasilitas, terutama yang memiliki fasilitas dari orang tua. Ya. Berikutnya adalah, tolong jangan lupakan Anda harus memiliki nilai dan sikap sopan santun yang baik. Sikap sopan santun terhadap keluarga Anda, orang tua, ibu, bapak, kakak, adik, paman, bibi, orang tua, atau nenek, kakek, itu harus Anda hargai. Ya. Kemudian sikap dan perilaku Anda terhadap sesama teman, baik senior, kakak tingkat Anda, adik tingkat Anda, nanti atau terhadap yang paling utama, terhadap guru Anda. Baik di SD, SMP, SMA, sekarang Anda memiliki guru. Kalau sebutnya di kampus adalah dosen, Anda harus menghargai, menghormati dosen Anda. Ya, saya yakin sepintar apapun manusia, sepintar apapun, sehebat apapun mahasiswa, manakala tidak menghargai, tidak menghormati, tidak menyayangi dosennya, sekalipun dia memiliki pengetahuan, sekalipun dia memiliki ilmu, saya yakin tidak akan bermanfaat di masyarakat. Kenapa? Kunci utama, level tertinggi adalah ilmu pengetahuan itu, level tertinggi adalah akhlak ataupun karakter. Maka jangan lupakan. Anda memiliki wawasan yang luas, oke. Pengetahuannya luas, oke. Keterampilannya banyak, oke. Tapi kalau Anda tidak memiliki nilai karakter yang baik, sopan santun, etika yang baik terhadap tadi yang saya sudah sebutkan, maka semuanya nol. Oleh karenanya, mulai dari sekarang kita belajar. Tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa berubah. Apapun bisa dirubah. Mulai dari sekarang kita sama-sama. Nanti angkatan 2020 ada yang disebut dengan dosen wali. Ada yang disebut dengan dosen wali, nanti dosen wali akan dibagi. Kelas A1 siapa dosen walinya, A2, A3, atau kelas non reguler, nanti akan dibagi dosen wali. Disitulah orang tua kedua Anda. Anda bisa curhat, Anda bisa bertanya, Anda bisa meminta pandangan, Anda bisa meminta saran. Bagaimana belajar yang baik di kampus, bagaimana meningkatkan nilai akademik yang bagus, ataupun yang lainnya. Kenapa? Kalau Anda tidak manfaatkan dosen wali nanti, terutama yang angkatan 2020 yang baru, Anda akan mengalami yang disebut dengan honeymoon period. Dalam cross culture understanding itu ada disebut dengan honeymoon period. Di mana honeymoon period itu adalah semua indah. Kemarin saya sempat futsal dengan angkatan A2 2020.
ya itu solid sekali. Bareng-bareng bersama teman-teman yang lain datang, itu yang disebut dengan honeymoon period, di mana semuanya serba indah, semuanya masih bareng-bareng. Periode kedua, Anda akan mengalami yang disebut dengan initial period. Initial period itu akan kelihatan, sudah mulai si A, oh barangnya dengan si B, si C, oh barangnya dengan si D, begitu pun terus-terusnya, sudah mulai, ya. Kemudian Anda sudah mulai merasa banyak tugas, itu inisial, ya. Kemudian Anda akan mencari teman yang seide, sepemahaman, satu prinsip dengan Anda, akan seperti itu, ya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah yang disebut dengan shock culture. Ini yang paling berbahaya. Kenapa? Karena ketika mengalami shock culture, Anda akan dihadapi dengan dua pilihan. Anda lanjut kuliah atau Anda berhenti. Kalau berhenti, fatal. Berarti Anda tidak kuliah. Kalau lanjut, itu yang punya mental yang bagus. Kenapa? Sudah banyak teman-teman susah untuk solidnya shock culture itu. Kedua, Anda sudah banyak masalah. Belum lagi ada masalah dengan pacar, belum lagi nembak diterima, belum bayar ini itu, ibu kosan kalau yang kos itu udah lagi, ada banyak tugas, harus beli ini beli itu, wah banyak sekali. Oleh karenanya sebelum itu terjadi teman-teman harus siapkan mentalnya. Kenapa? Karena sangat berbahaya. Karena kalau misalkan teman-teman tidak mengidentifikasi dari sekarang, ya tidak siap, maka bisa berujung fatal. Dan saya berharap bahwa teman-teman memiliki mental yang kuat, mental yang baja untuk terus ya melanjutkan perkuliahan. Nanti ketika ada dosen wali bisa bertanya, ya. Ada 2 rumah juga, ya. Bahkan 3 rumah, ya. Rumah pertama IKIP Siliwangi sebagai rumah besarnya bagi teman-teman mahasiswa. Yang kedua, di prodi bahasa Inggris, satu ada rumah prodi bahasa Inggris. Saya, ya, kebetulan saat ini saya diamanahi sebagai sekretaris prodi. Ya, juga selain dosen juga. Di situ teman-teman ada Pak Yana juga sebagai ketua prodi, ada Kang Ardi, ya staf prodi. Teman-teman bisa bertanya. Apapun yang silakan bertanya. Ya, yang rumah yang kedua adalah yang ketiga ada IKIP, ada prodi. Yang ketiga adalah ada Hima Esa, ya. Ada Hima Esa. Teman-teman bisa bertanya, bisa berkonsultasi, solisasi. Dan saya berharap ya terutama yang dulunya Rohis ya, atau dulunya aktif di OSIS SMA-nya, atau misalkan pernah di DKR ya, di SKOP ataupun di Pramuka ya, saya minta teman-teman untuk bergabung dengan Hima Esa ya. Kenapa? Karena teman-teman banyak manfaatnya ya, banyak manfaatnya. Informasi apapun pasti ke Esa duluan, beasiswa pasti informasi ke Esa duluan. Ya, oleh karenanya saya berharap teman-teman bisa ataupun mau bergabung dengan Hima Esa nantinya untuk sebagai pengurus ataupun sebagai administrator yang ada di Hima Esa. Kita sama-sama majukan ya, terutama IKIP Siliwangi yang juga prodi bahasa Inggris dan juga organisasinya di Hima Esa. Kita sama-sama majukan. Kenapa? Kalau bukan Anda, siapa lagi yang bisa memulai ya, memajukan ya, memperbaiki Hima Esa, bersama-sama mengembangkan, memajukan. Kalau tidak, bukan Anda siapa lagi? Ya, sebenarnya tidak dibatasi mau reguler, mau non reguler silahkan. Ya, hanya mungkin waktunya, intensitasnya. Kalau non reguler bisa bekerja sebagainya. Tapi semua terbuka. Ya, silakan teman-teman bisa bergabung bertanya. Ya, tidak ada ruginya. Ya, kalau saya ini serius, saya tidak ada ruginya. Saya dari organisasi bagi saya itu mulai dari SMA, mulai dari ketua bahasa, ketua OSIS, dari kampus. Ya, itu bagi saya rumah yang sangat penting sekali, berharga sekali. Dan saya merasakan sekarang, bukan saat itu. Dia merasakannya nanti, dan alhamdulillah saya merasakannya saat ini. Ya. Kemudian teman-teman, mahasiswa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan studi dengan baik. Ya, ada yang cepat masuk studinya, tepat waktu, tapi bermasalah di masyarakat. Tidak bisa bersaing, tidak bisa mengembangkan idenya, tidak bisa memberikan manfaat kepada yang lain, itu juga bermasalah. Ada yang lama, ya mungkin dengan sebuah organisasi sebagainya, tapi dia memberikan kontribusi yang baik, memiliki mental yang bagus ketika di masyarakat.
Itu adalah semuanya berkat dari organisasi. Dan saya yakin tidak ada yang tidak bermanfaat, tidak ada yang sia-sia, semua pasti bermanfaat. Di organisasi juga teman-teman akan diajar bagaimana solve problem, ya, mengatasi masalah, ya, kemandirian. Pasti kelihatan orang yang pernah ikut organisasi dengan orang yang tidak ikut organisasi akan kelihatan. Bagaimana? Satu, ya, cara dia menyelesaikan masalah. Kenapa? Tahu. Ketika organisasi tahu, dibentuk. Ada yang bagian divisi kerohanian, pengajaran, keuangan, banyak sekali. Ya, dia memiliki tanggung jawab bagaimana mengembangkan organisasinya, menjaga organisasinya. Kalau yang tidak ikut organisasi, dia hanya kutu buku lah kalau singkatannya, sebutannya. Ya, bukan tidak baik, baik sekali. Mungkin itu kapasitasnya. Tapi kalau memang teman-teman punya kapasitas untuk ikut organisasi, maka itu disarankan bisa bergabung di Hima Esa. Ya, kemudian akan diajari bagaimana kita menjadi orang yang dewasa. Ya, dewasa, kita akan bertemu dengan orang-orang yang beda isi kepala, cara prinsip berpikir, cara mengambil keputusan berbeda dengan kita. Ya, di situ kita akan belajar bagaimana menghargai orang lain, bagaimana kita menjadi bukan hanya sebagai good speaker, ya, pembicara yang baik, tapi good listener. Kita akan belajar menjadi orang yang pendengar yang baik, mendengarkan ocehan orang, mendengarkan keluhan orang. Itu adalah bagian terpenting ketika kita ikut organisasi. Kemudian teman-teman, nah, bagi mahasiswa perlu memperkuat karakter kemahasiswaannya. Kenapa? Ada beberapa ciri. Karakter kuat itu dapat diketahui beberapa ciri. Di antaranya teman-teman, satu, kreatif. Ya, mahasiswa yang harus memiliki kreativitas tinggi. Orang kreatif itu bisa survive, bisa hidup, bisa bertahan hidup dalam kondisi apapun. Orang kreatif, ya, mampu memecahkan masalah dengan tepat. Bukan hanya memecahkan masalah saja, tapi dengan tepat, dengan solusinya. Yang kedua, cirinya orang yang memiliki karakter adalah pembelajaran yang rajin, ya, kritis. Meskipun to criticize, ya, to criticize is hard, easy, but to do is difficult. Untuk mengkritik itu gampang, ya, mengkritik itu gampang, tapi untuk mengerjakannya sulit. Ya, itu jadi masalah. Ya, harus memiliki critical thinking, cara berpikir kritis. Yang berikutnya adalah mahasiswa yang memiliki karakter itu adalah memiliki disiplin. Ya, kunci utama dalam khususnya adalah disiplin. Disiplin ketika perkuliahan, disiplin ketika menyelesaikan tugas, disiplin ketika diminta tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu hal, proyek misalkan. Kemudian, mahasiswa yang disebut dengan mahasiswa yang memiliki karakter adalah berpengetahuan luas dan wawasan global. Think locally, act locally. Anda dibolehkan untuk berpikir secara global. Pikiran Anda boleh ke Amerika, ke negara-negara maju boleh, tapi act, cara bertindak Anda, sikap Anda, karakter Anda, akhlak Anda harus, ya, sesuai dengan negara Indonesia. Artinya karakter itu tetap lokal, tapi cara berpikir harus maju, internasional, secara global. Tapi secara attitude Anda harus orang Sunda, orang Jawa, harus Anda tahu dari mana asal Anda. Berikutnya, mahasiswa yang dikatakan memiliki karakter adalah mahasiswa yang mampu berkomunikasi dengan baik. Cara pemilihan kata, Anda sekalipun mahasiswa, ketika Anda ngobrol dengan orang yang ada di kampung, di tetangga Anda, jangan menggunakan penasihat tinggi, jangan bawa Anda mahasiswa, ya, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mudah dipahami oleh mereka. Kemudian, mahasiswa yang memiliki karakter adalah siap mengambil resiko apapun. Selama itu benar, lanjut. Selama ada itu yakini adalah sesuai dengan prosedurnya, maka lanjut. Kemudian, mahasiswa yang disebut mahasiswa memiliki karakter adalah mahasiswa yang bekerja keras dan cerdas. Ya, mahasiswa yang cerdas dan bekerja keras. Ya, jadi bukan hanya bekerja keras saja, harus dengan kecerdasan. Ya, menggunakan
prosedur yang baik ketika menyelesaikan sebuah persoalan. Ya, kemudian mahasiswa yang dikatakan mahasiswa memiliki karakter adalah mempunyai integritas yang tinggi, toleran. Toleran di sini bukan berarti mengikuti. Ya, menghargai kalau memang ada perbedaan dengan teman, menghargai. Ya, saya tekankan, jangan pernah berharap orang lain untuk memahami kita, tapi justru kita lah harus memahami orang lain. Capek bagi Anda ketika Anda harus dihargai oleh orang. Anda duluan yang harus menghargai orang. Capek ya kalau Anda harus ingin dimengerti oleh orang, justru Anda harus mengerti orang lain. Harus dibalik. Ya. Kemudian harus mencintai sesama. Hargai ya, apalagi yang senior, orang tua, dosen harus Anda hargai, harus Anda hormati. Kemudian Anda harus memiliki interaksi yang baik dengan siapapun Anda boleh berinteraksi. Tapi harus tahu norma-normanya, batasan-batasannya, agar Anda tidak salah dalam melangkah seperti itu. Menjadi mahasiswa, ya, IPK Anda, nilai Anda itu akan mengantarkan Anda ke interview untuk memperoleh pekerjaan. Tapi leadership will lead you to the future, bright future. Tapi kepemimpinan, leadership akan mengantarkan Anda menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Pak, kalau gitu ya sudah, gak usah kuliah, nanti buat apa nilai tinggi-tinggi, hanya sampai wawancara saja bekerja. Ya, nilai tinggi saja sampai wawancara, hanya dipanggil wawancara saja. Apalagi yang tidak memiliki IPK tinggi. Jadi jangan dibalik cara berpikirnya. Yang nilainya tinggi saja, IPK tinggi saja, ya, hanya sebatas dipanggil wawancara untuk memulai pekerjaan. Kalau yang di bawah atau tidak memiliki nilai yang tinggi, dipanggil saja enggak. Jadi maksud saya adalah teman-teman, akademisi yang bagus dengan leadership yang bagus itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Agar kita bisa survive, kita bisa bertarung, kita bisa kompetisi dengan orang lain. Ketika Anda lulus, Anda sudah tercipta, sudah terbentuk. Sekarang, ya, kiri kanan Anda adalah teman. Di kelas Anda ada teman-teman Anda. Ketika Anda lulus, mereka adalah kompetitor pertama Anda. Mereka adalah pesaing Anda untuk memperoleh pekerjaan. Tapi saran saya adalah sok buka peluang. Ya, jangan targetnya adalah bekerja, tapi bagaimana kita mandiri, kita bisa membuka peluang-peluang yang lainnya. Ya, kemampuan kepemimpinan itu sangat penting. Bagaimana kita menjadi pemimpin yang hebat? Tadi saya sudah sampaikan, Asubal Yaum Arizal God. Pemuda hari ini adalah sebagai pemimpin yang akan datang. Mana mungkin Anda menjadi pemimpin yang akan datang kalau Anda tidak persiapan wawasan luas, pengetahuan, kemandirian? Anda siapa dari sekarang? Oleh karena siapa dari sekarang? Karena disadari ataupun tidak, Anda akan menjadi pemimpin. Minimal menjadi pemimpin untuk diri Anda, untuk keluarga Anda, atau untuk masyarakat sekitar Anda. Kemudian ada dalam organisasi Anda akan diajar banyak kemampuan keilmuan. Ya, sikap peka dan peduli terhadap sesama, kemampuan mengendalikan diri. Ini sangat penting sekali. Banyak orang yang sekarang di Indonesia itu adalah orang yang banyak yang pintar, tapi tidak cerdas bagaimana mengendalikan diri. Akhirnya apa? Tawuran, berantem, ya sedikit-sedikit berbeda dipermasalahkan. Padahal teman-teman, kalau itu terjadi di masyarakat, kita harusnya menjadi sebagai trigger, sebagai pendengar, mendamaikan ketika terjadi konflik. Kemudian ketika kita memiliki pemimpin yang baik, kita mampu berkomunikasi dengan efektif. Pemilihan kata ataupun yang lainnya. Memiliki kemandirian, juga menjaga kesehatan fisik. Ya, baik secara rohani maupun jasmani. Itu adalah sangat penting ketika kita memiliki keterampilan ataupun kepemimpinan. Kemudian teman-teman, ya, saya berharap teman-teman bisa bersama-sama untuk, ya, baik bergabung di organisasi yang ada di Kipsiluwangi, khususnya di Maesa, dan juga kita bersama-sama, teman-teman kalau ada masalah, kalau ada kesulitan, kalau ada kendala, teman-teman bisa, ya, berkonsultasi,
Ya kalau misalkan malu ke prodi bisa ke teman-teman yang ada di Himasa. Ya, tapi untuk prodi saya pribadi sebagai pembina Himasa ya sangat berharap teman-teman bisa bergabung dengan kami, kemudian bisa bersama-sama membangun ya, mengembangkan dan juga menjaga ya eksistensi Himasa di Game Siliwangi. Ya, jangan ragu, kemudian jangan merasa tidak mampu, tidak bisa apa-apa. Kenapa? Semuanya akan diadakan, semuanya akan diajari. Ya, nanti akan ada klinik coaching ya, ada pendampingan dari teman-teman dari Himasa. Ya, itu sangat penting. Ya, oleh karenanya saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada panitia yang ada di ASA yang memberikan waktu seperti ini. Ya, mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa berdialog langsung, berdiskusi langsung. Ya, jadi kalau misalkan jangan sungkan untuk datang ke prodi, ke Himasa, kita bisa bersama-sama ya memecahkan kalau memang teman-teman punya masalah, punya kesulitan. Insya Allah selama saya bisa dan juga semasa diberi kesempatan untuk bisa dialog dengan teman-teman, insya Allah saya akan selalu ada. Itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Silakan nanti bisa diskusi. Kalau memang ada yang bertanyakan nanti bisa datang langsung atau bisa menanyakan langsung ke Himasa. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan, itu yang bisa saya sharing atau berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.